لهم الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف berkata الإمام Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawadah. Mudah-mudahan kita sekeluarga dan seluruh dzurriyyat kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala wa 'alaika bi imarati awqatika bi wadhaifil ibadat. Dan lazimkanlah atas engkau wahai saudaraku bi'imarati awqatika, dengan memakmurkan waktu-waktu engkau dalam kehidupan ini. Dengan apa cara memakmurkannya? Biwadhaifil ibadat, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah. Orang nang kawa memakmurkan waktu di dunia ini dengan berbagai macam ibadah, berarti inya telah mengerti tentang tujuan dan maksud apa dia diciptakan di permukaan bumi. Nah, di sini Imam Haddad menganjurkan kita supaya memakmurkan waktu dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takuna laka wadhifatun minal khairi tastaghriquha fiha. Sehingga tidaklah berlalu suatu waktu. Artinya kada berlalu waktu min lailin au naharin, baik itu di malam hari atau siang hari, illa terkecuali wa takunu laka wadhifatun minal khairi, melainkan adalah bagi engkau itu mempunyai kegiatan dari kebaikan. Tastaghriquha fiha, yang mana engkau habiskan waktu pada kegiatan ibadah dan kebaikan tersebut. Nah, jadi ada, jangan sampai waktu berlalu kayak itu aja. Dahulu ada di Hadramaut Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, saking beliau itu menjaga terhadap waktu yang beliau miliki selama di dunia ini, sampai-sampai la yanamu illa wa bijambihi tilmidhuhu yaqra'ul kitab. Sampai beliau itu kada guring kecuali ada bisi murid dahulu di Kiau Sidin, salah satu murid Sidin, untuk membacakan kitab di Higa Sidin, sehingga guringnya itu sambil mendengarkan kitab dibacakan. Sampai apabila beliau di dalam perjalanan, maka beliau selalu membawa orang-orang yang mana menemani beliau di perjalanan, dan di tengah perjalanan itu murid-murid tersebut membaca kitab dengan beliau supaya kada terbuang waktu. Karena al-waqtu huwal hayah, waktu itu adalah kehidupan. Apabila berlalu waktu, maka berlalulah dan hilanglah kehidupan kita. Al-waqtu huwal hayah, waktu itu adalah kehidupan. Sehingga apabila seseorang memakmurkan setiap waktunya dengan ibadah sampai
tidaklah terlewatkan malam dan siangnya, melainkan dia isi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah dan kebaikan. Nah, apabila orang sudah kawa mengatur waktu dengan seperti itu, apa jadi Imam Haddad? Fabidzalika tadhharu barakatul awqat. Maka dengan itulah akan nampak baginya itu barakatul awqat, keberkahan waktu. Beberakat jadinya waktunya. Makanya di antara doa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, di antara doa Sidin, Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal barakata fil awqat. Itu doa Sidin. Ya Allah, ulun meminta kepada pian kebaikan-kebaikan waktu dan keberkahan di dalamnya. Baik, waktu tadi itu lawan keberkahan. Sudah berberkah waktunya sedikit, tapi diberikan keberkahan oleh Allah, itu sangat luar biasa. Nah, jadi kamu hendak itu berberkah waktu, atur kayak itu. Wa tahsulu faidatul umur, dan orang yang semacam itu akan mendapatkan faidah umur. Wa yadumul iqbal 'ala Allah taala, dan orang tersebut terus menerus menghadap kepada Allah. Artinya orang yang melakukan ketaatan pada hakikatnya dia menghadap kepada Allah. Dan orang yang melakukan kemaksiatan berarti pada hakikatnya orang tersebut berpaling dari Allah. Jadi orang yang melakukan ketaatan apa aja pada saat itunya menghadap kepada Allah. Sampai orang yang hadir majelis pun pada hakikatnya dia adalah menghadap kepada Allah. Pernah suatu hari ada 3 orang di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke majelis. Yang satunya melihat ada kosong di muka, duduk di muka. Yang satunya bina supan-supan karena terlambat, duduk paling belakang. Yang satunya melihat orang sudah hibak, melihat orang sudah mulai kada jadi turun, berbulik. Lalu apa jar Nabi Muhammad? Maukah kalian aku beritahukan tentang cerita 3 orang yang ingin hadir majelis ilmu? Ini 3 golongan ini selalu ada sampai akhir zaman. Ada orang yang semangatnya tinggi, selalu di depan. Nah, orang yang selalu di depan maka dia pun akan diunggulkan oleh Allah. Pasti ada. Ada orang yang ya asal hadir aja. Lihat di bubuncugin kami ini jadi jar. Ada juga orang nang sudah mulai juga sampai aja niat sudah. Ada juga kayak itu. Apalagi kalau bulan Maulid, Masya Allah. Sudah tuntungan belum maulidan ya, balumpang lagi eken ya, mahadang ya Nabi salam alaika. Ada juga nang seikung kena genjar mahadang penceramahnya baca doa. Kadang gampang lagi sudah baca doa. Habis itu taqabbalallahu minkum. Ini ada di zaman Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad amal ula, adapun yang pertama dia datang kemudian melihat ada kekosongan di depan, dia masuk ke depan. Dan dia menghadap kepada Allah, Allah pun menghadap kepadanya. Artinya apa? Orang yang datang ke majelis pada hakikatnya adalah mereka menghadap kepada Allah. Adapun yang kedua, orang tersebut malu, supan ketika melihat orang sudah ada, padahal masih ada kosong. Supan isi kekosongan, ya sudah duduk di belakang aja, di mana terduduk. Maka fastahyallahu minhu, Allah pun malu darinya. Adapun yang terakhir, datang orang sudah majelis, kada jadikan ya sudah sampai niatnya, bismillah bulik. Dan dia pun berpaling dari majelis dan Allah pun berpaling darinya. Dan ingat, wa mazala qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Apabila seseorang selalu di sana membiarkan dirinya kalah di dalam berlomba akan hal kebaikan, maka Allah selalu akan menjadikan orang tersebut adalah orang yang paling belakang. Hatta yuakhiruhumullah. Mudah-mudahan Allah terima kita sebenarnya.